Ya kan? Kita bisa ditempa seperti itu kalau kita mau kaum muslimin hijrah dari yang kurang baik kepada yang lebih baik. Ya kan? Makanya orang Yaman menyebut hijrah di zaman Rasul itu membawa keberuntungan bagi Islam. Maka disebutlah dalam bahasa Yamannya al-hijrah, starting point the Islamic of era. Itu bahasa Yaman. Ya kan? Hijrah itu adalah titik start awal kemenangan bagi agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Yang kita muliakan Bapak pengurus masjid Siddiq Abada, rasanya artinya jujur selama-lamanya. Yang dihormati Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, pertama niniak mama urip tunggang pucuk nan boleh di nagari, dahan rampak daun narimbun jopusako, putih labe buah nan masak makanan anak kemanakan, nan tinggi tampak nyuari nan dake jolong basuh, baure cakam katanah jauh tahun jam kapitalo panuah la bumi di rumpunnya, batangnya tampak basanda, ureknya tampak baselo, daun bakeh balinduang kapanasan tampak bataduah kaujanan, kapai tampak batanyo kapulang tampak babarito. Hormat kami kabundo kanduang, limpapeh rumah nan gadang, sumara anjuang paranginan, ambam puru aluang bunian, urang nan duduk josukatan, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang panji ke Sarugo, panyayang jo pakir miskin,
paibo jo anak dagang, panyambut tamu tengah rumah. Sabalun kami alek bararak tibo, tamu bararak datang, saruk di laman lah disapu, bananti jo pintu nanta boka, sarato lapiak nanta kambang, langkok juadah nan katangah, nan pertamu tadi gulai pitulo jo ikan panggang. Kemudian tuan rumah mempersilakan kami makan. Tali kai panjang 9, urang memape hateh pelang, kanelah anak lumbo-lumbo. Ambil air basuhlah tangan, makanlah nasi nan taedang, abihan ikan kasih kuenya. Ayo ambil abian sana. Alhamdulillah tinggal tulang sana. Mudah-mudahan ibu-ibu yang menjamu kami makan tadi, pertama berkah rezekinya, kedua sakinah mawadah dengan suaminya, ketiga saleh dan salehah anaknya. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh masyarakat yang terlibat memuliakan kami datang ke desa Tandun, kecamatan Tandun ini. Semoga semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sudah 3 hari saya dengan hari ini safari dakwah di Kabupaten Rokan Hulu. Dimulai dari Kunto Darussalam, masjid antik dari kayu range. Itulah hebatnya orang Rokan Hulu. Kayu rangi itu gatahnya gatah, tapi nyobuaya kapapan musaji rancak. Namo desanya Kota Lamo. Alhamdulillah, walaupun hari hujan, orang rami datang di sini. Sudah tu dapat lo makan. Atu mangko Ustaz ko Sultan Saripado tinggi paruiknya dari dado. Karena makan ke makan. Kama mengaji di bawah orang makan. Itulah bundo kanduang nan memasak untuk awak tiwari. Maka mohon Pak, jangan ditinggal-tinggalan beliau kecuali apa mati. Jangan ditinggal-tinggal. Ibu awak, bundo kanduang nan malayakan awak, bundo kanduang bini awak, bundo kanduang anak gadis awak. Dia calon-calon bundo, maka kita muliakanlah ibu-ibu ini karena Allah memuliakannya. Walaupun ini tidak hadis, tapi ada orang mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Itu bukan hadis, bukan ayat. Katanya surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Mungkin ini sindiran. Anak yang tidak durhaka kepada ibunya akan masuk surga. Ini kata sindiran. Di negari awakku kan banyak sindir. Samojo kantui, nanyo tembak di kantui itu lantai Pak. Ini karena doang. Nah, itu sindiran namanya. Tadi Pak Desa menyebut bahwa masyarakat Tandun ini bermacam-macam suku. Ada dari Jawa, ada Mandailing, mungkin ada Batak, ada Aceh, ada Minangkabau. Itu semuanya terjadi keragaman dalam persatuan. Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetap satu juga di bawah payung negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Sumatera Barat juga ada begini Pak. Di mana? Ada namanya dahulu Kabupaten Sawah Lunto Sidimulyo. Itu sangat luas. Kemudian Pak Harto ketika itu bertanya kepada Gubernur Sumatera Barat, beliau orang Piaman, maka disebut Ajoagun.
Nama beliau Profesor Harun Zain yang berasal dari Rektor UNAN. Kemudian beliau jadi gubernur dan itu membangkit batang Tarandam. Kenapa? Sumatera Barat hancur jalan, hancur ekonomi setelah perang saudara namanya PRRI. Setelah itu PKI memberontak pula. Sampai Pak Harun itu berjalan seluruh Sumatera Barat per mobil dinas yang baru patah karena masuk lubang. Jadi Pak Harun itu tubuhnya pendek, Pak. Piakanya panjang. Ada orang tinggi pi pandai. Ini bapak-bapak ini. Iya kan? Beliau pendek tapi cerdas. Pak Harun tuh. Apa kata Pak Soeharto? Pak Harun, ada enggak kecamatan yang luas di Sumatera Barat itu? Ada. Maka dibagi 3. Pertama, Kota Sawah Lunto yang dahulunya Sawah Lunto Si Junjung. Kemudian yang kedua Kabupaten Si Junjung. Yang ketiga Kabupaten Darmasraya. Kenapa begitu? Karena ada 2 suku di sana. Pertama Jawa, kedua Minang. Maka dinamakanlah Damasraya, Uda dan Mas. Supaya lidah ini jangan keluh, ditambah dengan R. Darmasraya. Saya kalau ngaji ke Rimbo Panjang, ngaji ke Rimbo Bujang, ngaji ke Sungai Dareh, ngaji ke Abai Siat, itu pengurus-pengurus masjid kebanyakan di sana adalah saudara kita dari Pulau Jawa. Mereka sama dengan orang sini, mereka berkebun karet dan sawit. Nah, jadi wirid ambo nanti goari di Sikogo diperakarsai oleh ketua gerakan subuh berjamaah, tinggal beliau di ujung batu. Namanya Pak Joni, Pak Haji Joni. Beliau kini di hadapan Nambobana duduk, pakai kupiah putih dan pakai baju gamis. Inyo orang Sumando ambo di Sumatera Barat, karenanya babini ke kampung ambo Kabupaten Tanah Datar. Tapi kironyo inyo orang Sumando ninyak mama. Nyo ado ampe orang Sumando kaba. Nan rancak cie pokoknya orang Sumando ninyak mama. Adonyo orang Sumando, tapi orang Sumando langau hijau. Sudah enggoknya di kotoran tu enggok lonyo kalote. Orang Badun sana pacah sajaknya jadi orang Sumando sana. Ada ndak ditandun kau? Tu orang Sumando langau hijau no. Nan katigo orang Sumando lapiak buruat. Itu tengah hari, siang, pagi, malam lalu jo bini je. Pamalih ke sawah, pamalih ke parak sawit. Iya kan? Turang Sumando lapiak buruak namanya. Mauli bini sekerajo. Iya kan? Nan katigo orang Sumando, nan kampe orang Sumando kutu dapur. Iya kan? Mangga tu pagi-pagi lo itu ditunggu. Iya kan? Atau batangka sayo ini. Aiko konyo na orang Sumando ni niya. Nyo japui mama rumahnya untuk mengaji kepada. Abi konyo antar lo kama. Kama ka dicari orang Sumando serupa itu. Itulah orang Sumando ni niya mama. Tapi di Payokum wahnya tambah jelek Pak. Orang Sumando masuk luka. Lai tahu luka? Atau untuk penangkok balui dah. Kalau balui itu kan licin tu Pak. Tapi kalau dapat masuk luka, le bisa jonyo keluar. Ainda Asiana orang Sumando masuk luka ko, ikolah orang Sumando nan takui diwini. Sajaknya babini ndak ada cek calik ranggai. Piti habis dek bini je. Aduh sikona. Kalau ada ubahlah perangai.
Sebab orang tua itu yang melahirkan kita, dia yang mendidik kita, dia yang membesarkan kita. Kita adalah bahagian dari darah dagingnya. Ketika kita lahir, apa anak bu laki-laki, ba anak laki-laki itu bu ibarat cincin jari mani, pamenan ayah jo bundonyo, pambangki batang tarandam, papuih malu di kaniang, pembela gae kok tuo. Jadi kalau ada apa malah jadi orang semando masuk luka sudah mengaji kok cari dalam gae. Salam lambe pagi besok. Ya ada orang pak, dek takut je bini kau rancak, ya kan? Malih meninggal. Nyo aja belanjo karang gae nyo kecek bini nyo kok apa bini selama udah tak. Ini perempuan tidak beres. Nanti dia akan mendapat balasan dari Allah. Salah satu anaknya akan seperti itu pula. Jadi apa yang kita tanam pasti itu tumbuh. Mudah-mudahan Pak Joni kau panjang umurnya. Kemudian sawitnya subur saya. Tu sumandonyo konyo japui jo mengaji. Sesudah tu bapak-bapak para jamaah kekalnya jo orang kampung ambo. Sakinah mawaddah warahmah. Ba mangko baitu bana ustaz kabalio bulian nyo jakui jo bo balik. Ini bapak kan. Lain sehat bapak ibu. Ba mangko ba macam-macam suku tu tinggal di suatu kampung. Sebab orang kita ini mayoritas beragama Islam, Pak. Dan mereka sangat tahu orang yang berhasil itu orang yang mau hijrah. Orang yang meninggal kampungnya. Orang kalau di kampungnya setaruh di bawah ketiak amak jo apaknya, tu tak tumbuh akarnya. Ya kan? Makanya orang yang mau meninggalkan kampung, istilah orang Minang merantau. Babuwe lo pantunnya di orang Minang tu. Karatau madang di ulu, babuah babungo balun. Merantau lah bujang dahulu di rumah karajo balun. Ada yang buang-buang malkan itu, walaupun merantau dake. Di mana kampung Pak Ustaz? Di Baso. Di mana merantau? Di Padang. Mana ke Padang tu? Dapat karajo di PT Semen Padang. Kalau ambo aniang saya di Baso taruh ile dapat kerajo sana. Enggak. Jadi kalau ada anak ibu ingin pergi ke kota lain, ingin pergi ke provinsi lain, ingin pergi ke benua lain, izinkan saja. Apa keuntungannya? Nasibnya bisa berubah, kita bisa berkunjung ke sana. Udah Pak, anaknya dapat kerajo di Jepang. Ya kan? Lampai kalinya ke Jepang. Masuk ketek dari janjang ke rumah, dari janjang ke rumah saja. Kini tiuk sebentar ke Jepang. Anaknya tu berhasil sinan. Mangkut taragaknya jo ayahnya, inyo ndak boleh pulang tiuk sebentar. Jepang ko disiplin. Apanya ko senyo pasana. Sehingga lah pandai lo udah mau tu sebagian bahasa Jepang. Korewa nadeska. Ya kan? Gedomo arigato gozaimasu master. Pandai? Komen kudasai. Jadi kaum muslimin hijrah atau merantau atau pindah itu semuanya akan merubah keadaan. Tapi pindah nomor itu Pak. Atau juga orang hijrah Pak. Nyo tinggal bini lama, nyo bini lejit lagi. Bini nyo nanti kunto nyo tinggal, atau nyo bini ketandun. Anak salapan sinan. Siko ndak ada anak. Nyo ndak pulang-pulang ke kunto tu lagi. Ndak nyo lagi belanjo istrinya, ndak nyo lagi belanjo anaknya. Nan mode itu tu lah itu apa? Atau apa ayam? Ayam kalau lah marah istrinya Pak,
Itu nak donya pulang-pulang mantap merajuk terus. Kutikonyo kanayati kayam batino konyo greseh ter. Cir. Cir. Ada pe jaguang cik. Ayam batino ko mencari ayam jantan ko ganteng. Bagian sebadan ndak melapor ke kepak kuah. Akhirnya kata luar. Lai sayang laki jawab, lai melaki maram. Bangko ndaknya cali dia ayam jantan bininya kalau lah maram Ustaz. Ayam maram ko pertamu bulu lah tangga. Badallah barang suah kurui. Amo bertambah banyak. Ndak ketujuh dinya lai. Sampai mana teh ndak pernah nyoga cali gak sekali jo. Lah sampai mana teh anak 20 hikua keluar dari talua 8 delo anaknya mangake kemudian basobo di simpang Rentau Rangin. Ya suaminya kau bang lama mona bang nak pulang bang ambo nak mendandam kau bang pulanglah abang balik anak abang gagah-gagah 20 hikua kita kakehan anak ko berdua yo bang. Agi cik ayam jantan ko. Jantan lado juo lado digoreng dikuali. Jantan manjo juo dia udahlah babini cie lai. Yo kurang aja ayam jantan ko. Ada enggak orang yang meniru itu kurang? Atau tak ayam? Itu hijrahnya namanya tuh. Hijrah dari rumah bini lamo ke bini. Jadi hijrah itu yang berubah kepada yang baik. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, Rasulullah kan begitu. Itulah ayat yang dibaca oleh imam tadi. Ya kan? Bulan-bulan haram itu mana saja. Di bulan-bulan itulah bulan-bulan yang ada dalam Islam, maka akhirnya bulan itu dilengkapi dengan tahun. Karena hijrah Rasul itu berhasil, maka dinamakanlah tahun Islam itu tahun Hijriyah. Jadi bertolak nama tahun Hijriah ini karena Islam itu mulai maju, Islam itu mulai merambah ke negara-negara lain, dan Islam itu sampai ke negara kita Indonesia ini setelah Nabi hijrah. Makanya Bapak Ibu, kalau ada anak kita yang mau hijrah dari kita, biarkan saja. Tandanya akanya lah hijrah. Ya kan, kinci-kinciannya balenong kecil orang Padang, utaknya utak minyak, ya kan? Utak minyak tu baru Ustaz kalau dia ngehnya jalan. Nambedo dapat dia anak utak talue, dia ngehen bakunya, ya kan? Jadi kalau ada anak ingin meninggalkan kampung, jangan ditahan. Nah, jangan pai lolai merantau. Di rumah banyak sawah awak, di rumah banyak kebun awak, di rumah banyak ternak awak. Ya kan? Kalau engkau itu melawan dunia orang di kampung ini bagi kami, jangan. Kaum muslimin, Bapak Profesor B.J. Habibie, kenapa dia sampai sebagai tenaga teknik yang andal di Jerman membuat kapal terbang? Karena ayahnya berpikiran maju. Dia ke sana ke sini hijrah, bukan ke Jerman saja, ya kan? Tapi apa? Dalam menuntut ilmu, dan otaknya pintar, dan dia tidak ada membuang-buang waktu. Itulah Profesor B.J. Habibie. Bapak Ibu, di sini kan banyak kebun, tapi ada enggak di Rokan Hulu ini sawah?
Ada. Bapak-bapak, padi ketika dia mau berbuah, apakah masih dibiarkan di tempat semainya? Tidak. Mula-mula bibitnya itu disemai, kemudian sawah digarap. Kalau di Kampung Ambo di Baso, menggarap sawah pertama itu namanya marabahan. Sudah tu diberasihan pamatang, dimasukkan air, dibajak lo balik, tu memacah. Alah seminggu jadi lunau manlului pamatang supaya airnya tahan. Lah sudah dinaikkan pamatang, baniahlah tinggi, dibancau, sudah dibancau, disikik, sudah disikik, ditundo, lah data sawah. Dia lihatlah baniah di pesamaian tadi ke dalam sawah. Itulah pekerjaan yang mundur. Orang bertanam padi di sawah tu nak maju dah pak, mundur. Ya kan? Setelah benih tadi dialihkan dari pesemaian ke sawah yang telah dipupuk tadi, baru dia besar, kemudian tumbuh perutnya, kemudian terbit, kemudian dia begitu saja ke atas. Setelah berisi dia tunduk, dari muda kuning, dari kuning masak. Setelah masak dipanen. Jadi banih dianjak dari pesemaian ke sawah, baru nyoba buah. Sedangkan itu layado jona nampo Pak. Ya kan? Padi ampo tu Pak tidak bisa tunduk ke bawah karena isinya tidak ada. Nyo mencerongak sekelangi. Dia bangga, saya tinggi semampai, kamu itu pendek dan bongkok, katanya kepada padi berisi. Ketika orang memanen, dipotong, dia ikut. Dilambui, nyo ikut. Diangin, baru nyo tahu. Karena isinya dia tidak ada, dia terbang keluar. Padi yang berisi tadi jatuh ke lapiak. Dari lapiak masuk ke karuang. Dari karuang dibawa ke eler, dijamur, ditumbuk jadi bareh. Bareh tadi ditanak jo pandan, baun pandan nasi tadi. Kambang bunga limau dimakan jo sebalado, jo ikan bakar tadi sangat enak. Nan padi ampo tadi bau jan bapane sedalam sawah. Nyolapen di orang itiak ke dalam de itiak tak lama. Begitu isi tak ada. Orang ke sawah lo balik. Nyobakalah padi ampo ko samo jo jarami. Saat itulah dia meratap dan berpantun. Apa ratapannya? Lapeh nandari pasar baso, anak menjalang simpang canduang, kakida kependakian. Malang mana jadi padi ampo, niat nak samo masuk karuang di sisi angin di tampian. Jadi hidup di dunia ko jangan ditiru padi ampo mencerongak sekate tu tak karuang kaki berjalan. Kalau padi bersih dia runduk ke bawah, makin berisi makin runduk. Inilah yang akan dipakai. Ya kan? Kita bisa ditempa seperti itu kalau kita mau kaum muslimin hijrah dari yang kurang baik kepada yang lebih baik. Ya kan? Makanya orang Yaman menyebut hijrah di zaman Rasul itu membawa keberuntungan bagi Islam. Maka disebutlah dalam bahasa Yamannya al-hijrah, starting point the Islamic of era. Ya. Hijrah itu adalah titik start awal kemenangan bagi agama Islam.